Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi kutipan surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai tempat kalian semua diuji. Siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya? Dialah Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa hakikat kehidupan ini adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji siapa di antara kita yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya, bukan yang baik. Redaksi Quran mengatakan ahsanu amala, bukan yang hasan amala. Tapi siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Dan amal yang terbaik itulah tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia mungkin berorientasi bahwa yang namanya ujian itu adalah suatu yang tidak menyenangkan, suatu yang menyulitkan, suatu yang menyedihkan. Padahal ujian itu baik senang atau sedih, bahagia atau susah, kaya maupun miskin, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagaimana kita menyikapi ketika kita dalam kesempitan, kesusahan, kita disuruh untuk bersabar. Sejauh mana tingkat kesabaran kita? Dan ketika kita dalam keadaan bahagia, kesenangan, penuh kenikmatan, kita diuji sejauh mana kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dan syukur itulah letak kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi dan menerima sebuah ujian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat kita beramal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita beramal dan akhirat nanti adalah tempat pembalasan. Ini klop. Maka kita harus bisa menggunakan semaksimal mungkin, karena dunia adalah ladang kita untuk berbuat dan akhirat adalah tempat kita untuk dibalas. Dan yang mutlak bagi kita adalah dunia ini bukan tempat kita. Itu mutlak. Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Kata Nabi, jadikanlah kalian hidup di dunia ini seperti kamu gharib, seperti kamu orang asing di dunia ini.
Jadi orang asing itu tidak ada yang mengenal, dan memang bukan tempatmu, dan memang bukan lingkunganmu. Kamu ini orang asing, bukan siapa-siapa di dunia ini. Au abirus sabil, atau kita dalam keadaan orang yang singgah sementara. Ibarat musafir mampir sebentar, yang tentunya akan meneruskan perjalanan yang jauh, yaitu alam akhirat. Itu prinsip dan mutlak bahwa dunia bukan tempat kita. Tempat kita yang sungguhnya adalah akhirat, yaitu pada alam pembalasan kelak nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana agar kehidupan kita ini selamat dari dunia sampai akhirat. Kita harus ada tuntunan biar kita selamat dari dunia dan akhirat. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita bagus dan di akhirat kelak kita bagus. Maka Allah memilih manusia terbaiknya, Al-Mustafa, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tuntunan kita untuk selamat dari dunia sampai akhirat. Maka kelak di alam akhirat, bahwa ketika kisi-kisi agama terbukti, maka terjawablah sudah bagi mereka orang-orang yang ketika masih hidup di dunia ingkar dengan syariat Islam. Ketika orang-orang kafir bertanya, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita zakat, sedekah, dan sebagainya? Mereka yang tidak sholat kan bisa hidup mewah, bisa hidup kaya, padahal tidak sholat. Nah, kita yang sholat ya biasa-biasa. Untuk apa kita sholat? Ini pertanyaan orang kafir ini akan terjawab besok pada yaumul jaza. Dan ketika orang kafir bertanya seperti ini, Quran menyuruh kita untuk kita mengingat kembali. Quran tidak langsung menjawab dengan penegasan ketika ada pertanyaan itu, tapi kita disuruh untuk mengingat kembali tentang kehidupan awal kita. Dalam surat Al-Waqiah, walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadzakkarun. Tadzakkarun, zikir, ingat. Ini Quran. Jadi Quran mengatakan, apakah kalian sudah tahu tentang nas'atal ula? Apa? Walaqad alimtumun nas'atal ula. Nas'atal ula itu kehidupan yang pertama kita. Kita disuruh untuk ingat kehidupan pertama kita, yaitu ketika kita masih ada di dalam rahim ibu kita. Ketika kita masih dalam kandungan ibu kita, Quran disuruh untuk mengingat kehidupan itu. Apa yang terjadi? Bahwa seorang jabang bayi ini akan bertanya kepada Allah ketika ada di dalam rahim, ya Allah, untuk apa kamu ciptakan mata? Kan saya tidak bisa melihat di dalam perut ibu. Untuk apa engkau ciptakan mulut? Kan tidak bisa untuk berbicara. Untuk apa engkau ciptakan kaki? Kan tidak bisa untuk berjalan. Ini pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan oleh jabang bayi, oleh kita semua pada kehidupan awal itu. Seolah-olah organ tubuh yang kita miliki ini semua nggak ada manfaatnya, karena memang belum ada fungsinya dan belum terjawab. Nah, baru setelah kita lahir di alam dunia ini, semua pertanyaan-pertanyaan itu terjawablah sudah. Oh, ternyata
mata gunanya untuk melihat, oh ternyata mulut untuk bicara, oh ternyata telinga untuk mendengar, oh ternyata kaki untuk berjalan, dan seluruhnya terjawablah sudah dalam nas'atan ula itu. Sama dengan orang-orang kafir. Ketika mereka bertanya untuk apa kita sholat, untuk apa kita puasa, dan seterusnya, akan terjawab kelak pada yaumul jaza, di hari pembalasan, ketika orang-orang yang mukmin, orang-orang yang iman, orang-orang yang menegakkan suatu sholat, puasa, dan sebagainya, mereka mendapat balasan dari Allah. Orang-orang kafir baru menyaksikan bahwa saat itulah kisi-kisi agama terbukti. Oh ternyata itu pahalanya orang-orang yang sholat, oh ternyata itu balasannya orang-orang yang puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sirkulasi kehidupan manusia. Maka mumpung kita masih ada kesempatan, ada peluang, kita gunakan di dunia yang penuh ujian ini, kita jadikan sebagai tempat, mudah-mudahan semuanya apa yang kita jalani akan dengan penuh keselamatan dan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.